Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk akar. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bentuk bilangan berpangkat. Nah, sebelum ke bentuk akar, kita akan membahas terlebih dahulu sedikit tentang bentuk bilangan berpangkat karena nanti akan berhubungan dengan bentuk akar. Ya, kita langsung saja. Misal, Ibu mempunyai bilangan berpangkat 8 pangkat 2. Berarti ini artinya 8 dikali 8, gitu ya. Terus Ibu mempunyai 8, bilangan 8 dipangkatkan dengan 0. Berarti dia hasilnya adalah 1. Oke, karena berapapun bilangannya ketika dipangkatkan 0 itu akan sama dengan 1. Setelah itu Ibu mempunyai 8, bilangan 8 tapi dipangkatkannya dengan negatif 2. Berarti gimana? Berarti dia akan menjadi 1/8 pangkat 2. Gitu ya. Karena berapapun bilangan berpangkat yang dipangkatkan dengan negatif, dia akan berubah menjadi pecahan, jadi 1/8 pangkat 2 seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau Ibu mempunyai bilangan 8 tapi dipangkatkannya itu adalah pecahan 1/2. Nah, ini akan berhubungannya bilangan berpangkatnya itu dengan bentuk akar. Berarti ketika ada bilangan yang dipangkatkan dengan pecahan 1/2, dia akan berubah menjadi bentuk akar. Nah, seperti ini kan. Akar ya. Itu ya, akar ya. Nah, akar berapa di sini? Kita ubah 8 pangkat 1/2 itu akan merubahnya menjadi bentuk akar. Basisnya kan di sini 8, berarti kita tuliskan di sini juga 8. Gitu. Ini pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 2 ya. Pembilang 1 dan penyebut 2. Kita tuliskan di sini. Berarti si pembilangnya 1 itu menjadi pangkat dari 8. Gitu. Sedangkan 2-nya si penyebutnya kita tuliskan menjadi akar kuadratnya. Nah, berarti ini bisa kita baca menjadi akar kuadrat dari 8. Ya. 2 itu kan kuadrat ya. Berarti akar kuadrat dari 8. Gitu. Coba contoh yang lain. Misal, Ibu mempunyai 5, dipangkatkannya misalkan 3/2 deh. Nah, berarti kita bisa ubah menjadi bentuk akar. Akarnya berarti 5 di sini ya. Si pembilangnya kan 3, berarti menjadi pangkatnya 3. 2-nya jadi ya betul, menjadi si kuadratnya gitu. Berarti nanti tinggal dihitung aja 5 pangkat 3 berapa, nanti di akar kuadratkan 2. Itu akar kuadrat. Kuadratkan 2 ya. Nah, terus misal ada lagi, misal 6, 1/2. Berarti jelas itu menjadi akar kuadrat dari 6. Satunya tidak boleh ditulis ya. Boleh tidak ditulis. Artinya kalau satu ini boleh ditulis seperti ini atau boleh juga tidak. Bisa aja jadi langsung seperti ini gitu. Ini dibacanya akar kuadrat Nah, ini dibacanya akar kuadrat gitu ya. Nah, dari 6 gitu. Kenapa kuadrat? Karena dia adalah pangkat ininya akarnya 2 ya penyebutnya gitu. Artinya gimana Bu ini? Artinya kalian berarti harus mencari nilai dari A kali A gitu ya, yang hasilnya 6 gitu.
Nah, untuk selanjutnya kita akan mengenal tentang konsep dari bentuk akar. Bentuk umumnya itu jika A pangkat N sama dengan B, gitu ya, ada bilangan berpangkat A pangkat N sama dengan B, maka dia akan berubah menjadi akar N dari B sama dengan A, gitu ya. Sehingga jika A pangkat 2, misal nih perpangkatannya 2, sama dengan B, maka dia akan berubah menjadi akar kuadrat dari B pasti sama dengan A gitu. Atau kita contohkan ya, misal nih Ibu punya bilangannya 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? 9 kan? Karena kan 3 kali 3 9. Maka gitu kan? Maka akar 9 itu adalah 3 gitu ya. Atau sederhananya itu nih katanya, akar itu lawan dari pangkat. Benar ya, seperti halnya lawan penjumlahan, lawannya pengurangan, perkalian lawannya pembagian. Nah, maka akar juga lawannya itu adalah pangkat gitu. Contoh yang lain berarti nanti ketika ada akar 16, berarti kita udah tahu berapa? 4, karena 4 pangkat 2 itu adalah 16 tuh. Jadi lawannya kan, lawan si akar itu adalah pangkat gitu. Makanya ingat, A kuadrat sama dengan B, maka akar kuadrat B itu adalah A. Kebalikannya gitu ya. Sederhananya misalkan nanti akar 25 gitu, berapa? Berarti kalian cari berapa kali berapa bilangan kuadrat yang hasilnya 25 gitu deh. Atau A kali A yang hasilnya 25 misal. Atau bilangan kuadrat A yang hasilnya 25 berapa? Pastikan 5 gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu kasih contoh yang lain ya. Misal Ibu punya bilangan akar dari 49. Berarti berapa? 7, bener ya, karena 7 pangkat 2 itu atau 7 kuadrat itu adalah 49 gitu ya. 7 kali 7 itu adalah 49, benar. Nah, Bu, tapi kan bisa aja negatif 7 juga bisa. Misalkan gini kan, negatif 7 dikuadratkan juga sama kan hasilnya 49, betul ya? Karena kan negatif 7 gitu kan, kalau dikali negatif 7 juga benar Bu, 49. Nah, berarti si hasil dari ini apakah bisa jadi negatif 7? Berarti jawaban yang benarnya yang mana? 7 atau negatif 7? Yang benarnya itu jelas adalah 7 ya, meskipun dalam perkaliannya si negatif 7 kali negatif 7 juga hasilnya 49 ya. Tapi ingat, nah sesuai di sini catatannya. Katanya ingat hasil, nah ini ya. Nah, hasil dari akar kuadrat suatu bilangan adalah bilangan positif. Jadi meskipun dia hasilnya ada yang bilangan negatif ya, kayak ini, kayak yang tadi. Min 7 juga bisa menghasilkan 49, tetap hasil dari akar suatu kuadrat itu, akar kuadrat dari suatu bilangan itu pasti bilangan positif yang diambilnya ya. Nah, beda cerita lagi ketika misal di sininya si akar kuadratnya itu negatif 49. Apakah ada isinya? Coba kalian cari dua bilangan kuadrat ya, yang hasilnya negatif 49. Ada tidak? Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 49? Jelas tidak ada ya, karena kan negatif kali negatif juga pasti positif ya. Negatif kali negatif pasti positif. Positif kali positif juga pasti positif. Negatif kali positif pasti negatif. Tapi kan harus sama si A-nya. Gak boleh beda ya bilangannya. Sehingga kalau nanti ada akar kuadrat yang bilangannya negatif, itu hasilnya pasti tidak
terdefinisi ya. Atau kalau nanti kalau kalian cari dalam kalkulator kayak akar dari negatif 49 itu pasti error ya. Nah, jadi diingat nanti ketika ada hasil dari akar kuadrat suatu bilangan itu pasti harus positif gitu ya. Meskipun ini benar negatif 7 kali negatif 7 juga 49 berlaku, tapi yang benar itu pasti yang positifnya saja. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyederhanakan bentuk akar. Apa itu menyederhanakan bentuk akar? Jadi artinya kalian harus membuat bentuk akarnya itu sekecil mungkin gitu ya. Sesederhana mungkin gitu. Caranya gimana? Nah, Ibu punya contoh. Kita ke contohnya saja. Misal nih, Ibu punya bilangan akar dari berapa ya? 32 boleh deh ya. 32. Kira-kira ada gak bilangan kuadrat gitu ya? Bilangan kuadrat yang hasilnya 32. Gak ada ya. Adanya juga paling 36. 6 pangkat 2 ya 36 kan. 6 kali 6 36. Tapi gak ada bilangan yang dikuadratkan hasilnya 32. Gak ada ya. Kalau 5 pangkat 2 kan 25 kurang ya. Kalau 6 lebih juga, berarti kan nggak ada. Nah, ini nanti pengerjaannya itu kalian harus menyederhanakannya. Caranya gimana? Caranya bentar kita hapus dulu ya. Nah, caranya kalian harus merubah bentuk ini, bentuk akar 32 menjadi ke bentuk yang lain gitu. Misal nih, Ibu langsung contohin aja ya. Jadi nggak langsung ada isinya karena nggak semua bilangan itu mempunyai hasil dari akarnya ya, nggak semua bilangan. Makanya disebutnya ada menyederhanakan bentuk akar gitu. Jadi kan nggak semua. Misalkan negatif 32 ini kan nggak langsung ada hasilnya kan, nggak kayak akar 16 itu pasti 4 tuh, nggak langsung gini kan. Nah berarti akar 32 itu harus disederhanakan. Berarti akar 32 itu kita cari aja berapa kali berapa yang hasilnya 32. Ibu di sini pilih 16 deh, 16 kali 2 gitu ya. Nah, 16 kali 2 kan 32 ya? Benar. Nah, tapi ini pasti berbentuk akar. Nah, terus gimana Bu? Ini belum selesai. Akar 16 kali 2, berarti kita jabarkan lagi. Akar 16 dikali akar 2 gitu ya. Oke. Akar 16 ada gak? Ada berapa? 4 kan tuh. Kalau ini ada langsung 4. Akar 2 ada gak? Gak ada. Berarti langsung aja tulis akar 2. Karena akar 2 udah sederhana ya. Berarti isinya dari akar 32 itu adalah 4 akar 2 gitu ya. Nah, tapi kalian pasti bertanya-tanya kalau yang belum paham ya tentang ini. 16 kali 2. Bisa juga ada cara yang kedua nih, dengan cara ini kalau cara yang pertama ya. Tapi kalau cara yang kedua ini kalian harus jeli ya. Harus bisa deh, syaratnya kalian harus bisa memfaktorkan. Caranya gimana? Cara yang kedua pakai pohon faktor. Masih ingat ya pohon faktor? Nah, kita cari deh 32. Ini kan cara yang pertama ya. Ini cara pertama. Ini cara yang kedua ya. Cara yang kedua gini. Kalau kalian masih bingung cara yang pertama, tapi kebanyakan cara yang pertama udah pada bisa ya. Ini sepertinya mengulang deh, dari SD juga udah diajarin. Nih, cara yang kedua itu pakai pohon faktor. Berarti kita buat 32 ini dibagikan, kalau pohon faktor dibagi dengan bilangan prima ya, bilangan prima terkecil. Oke, 32 kita bagi dengan berapa? Dengan 2 gitu ya. Berapa? 16, benar. 16 juga kita bagi lagi. Menjadi berapa? Bagi 2 ya. Bilangan prima kan bisa 2 ya. 16 bagi 2 bisa. 16 bagi 2 berapa? 8, benar. 8 juga bagi lagi. Bagi 2 berapa? 4, benar. 4 bisa bagi lagi? Bisa. Berapa? 2. 4 bagi 2? 2 gitu ya. Oke. Nah, sekarang
kita kelompokkan dua bilangan yang sama. Kita kelompokkan dua bilangan aja ya, nggak boleh lebih. Berarti kalau dua bilangan ini kan 1 ya, gitu ya. Oke, kita ganti deh warnanya biar kelihatan. Oke. Kita kelompokkan, jadi kalau udah habis sampai 2 kan udah habis ya pembagiannya. Nah, kita kelompokkan dua bilangan yang sama, dua bilangan loh ya. Bukan bilangannya 2 tapi dua bilangan yang sama. Berarti kan ini ya. Dua bilangan yang sama ini 1. Gitu ya. Ada dua bilangan yang sama, 2 dengan 2. Oke, jadi kelompokkan kelompok 1. Terus ini juga ada dua bilangan yang sama ya. Nah, bener ya, dua bilangan yang sama, bukan angka 2, bukan. Maksudnya dua bilangan yang sama, 2 dengan 2. Berarti ini kita kelompokkan menjadi kelompok 2, gitu ya. Terus ini bisa dikelompokkan enggak? Gak bisa, dia berdiri sendiri, gak ada temannya ya. Tapi gak apa-apa. Kita kelompokkan menjadi kelompok 3. Oke, gak masuk kelompok ya, karena dia berdirinya hanya sendiri. Karena kalau yang mempunyai kelompok itu ketika dua anggotanya. Ya, ada dua anggotanya. Nah, terus gimana? Nah, setelah itu kita bisa menentukan langsung. Akar dari 32 itu sama dengan, kita ubah lagi warnanya. Berarti kelompok 1 itu berapa? Angkanya 2 kan? Berarti kita tulis 2 gitu. Dikali, ada lagi gak kelompok yang lain? Ada, kelompok 2. Kelompok 2 di sini berapa? 2 juga angkanya ya. Angkanya nih 2 juga kali 2. Terus yang ini kan dia gak termasuk kelompok ya. Berarti dia berdiri sendiri, artinya dia akan menjadi bilangan akarnya. Akar 2 ya, karena dia tidak mempunyai kelompok. Nah, setelah itu kita bisa kalikan. 2 kali 2 berapa? 4. Ini akar 2. Selesai. Sama enggak hasilnya? Sama ya. Nah, ini cara 1, ini cara 2. Kalau cara 1 langsung aja kalian. Akar 32 itu kira-kira berapa kali berapa? 16 kali 2. Tapi ingat, yang harus bisa menghasilkan, si bilangannya itu harus bisa menghasilkan akar yang lain gitu ya. Udah ada hasil akarnya. Kayak gini 16 kan ada 4 gitu ya. Nah, kalau cara 2 dia memakai pohon faktor. Setelah di pohon faktorkan, kalian kelompokkan dua bilangan yang sama. Dua bilangan ya, dua angka yang sama gitu deh. Setelah itu dikalikan. 2, terus dia berdiri sendiri kan yang 2 ini ya. Berarti menjadi akar 2, sehingga 2 kali 2 4, ini akar 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu kasih contoh yang lain deh. Misal Ibu punya akar berapa ya? Akar 45 deh. Akar 45 itu kan gak bisa langsung ada ya bilangannya ya. Karena kan gak ada bilangan kuadrat yang hasilnya 45. Nah, berarti kita harus menyederhanakan. Berarti kita pakai cara yang pertama dulu ya. Cara yang pertama jadi langsung bilangannya berapa kali berapa gitu. Kalau 45 berarti berapa kali berapa? 1 kali 45, atau kan 1 kali 45 gak ada akarnya lagi ya. Berarti kita langsung aja 9 kali 5. Nah, 9 kali 5 bisa. Karena 9 itu ada hasilnya ya. Akar 9 dikali akar 5 gitu. Akar 9 berapa ya? 3. Akar 5 gak ada, udah sederhana. Berarti artinya 3 akar 5 gitu. Oke. Terus Ibu punya akar berapa ya? 108 deh ya. 108. Nah, kita pakai cara ini ya. Pohon faktor ya. Oke, kita bagi berarti 108 kita bagi dengan bilangan prima, dibagi ke sini ya. Bilangan prima terkecil berapa? 2 ya. Nah, 2. 108 dibagi 2 54. Oke, dibagi lagi 2 54 bisa? Bisa ya. Menjadi 27. Oke. 27 apakah bisa bagi 2? Nggak bisa, cuman bisa bagi 3 ya. Masih prima kan 3. Hasilnya berapa? 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3.
Nah 3 ini udah paling kecil ya. Oke. Nah setelah itu gimana? Setelah itu kalian kelompokkan dua bilangan yang sama. Berarti ini 2 dengan 2 sama ya. Kan 2 dengan 2 sama. Berarti ini kelompok 1. Terus ini kelompokkan dua bilangan yang sama. Ini menjadi kelompok 2. Iya, kalau ini ada kelompoknya gak ada, dia berdiri sendiri ya, gak punya teman, berarti gak apa-apa. Nah setelah itu kita kalikan berarti. Nah kelompok 1 itu berapa bilangannya? 2 kan? 2 berarti gitu ya. Dikali gitu kan. Nah kelompok 2 berapa? 3 berarti kali 3. Nah dikali berapa lagi? Ini dia gak punya kelompok, berarti dia langsung akar 3 gitu. Berarti jadi berapa hasilnya? 2 kali 3 6. Ini akar 3. Berarti hasilnya adalah 6 akar 3. Oke, masih lanjut tentang menyederhanakan bentuk akar ya. Sekarang Ibu punya bilangan akar, bilangan akar tapi akarnya desimal. Misal nih, aduh belok ya, bentar. Misalkan akarnya 0,25. Nah, berapa nih? Nah, kira-kira berapa ya akar dari 0,25? Nah, berarti kita tahu kan kalau 0,25 itu kalau kita ubah menjadi pecahan itu berapa? Berarti kan jadi 25 per 100. Bener gitu ya, karena dua angka di belakang koma pasti per 100. Nah, ini si bilangan pecahan ini kita akarkan juga di sini. Nah, menjadi 25 per 100 ya. Jadi akar 25 per 100. Terus gimana lagi setelah itu? Setelah itu berarti sesuai sifat, berarti sifat dari akar, berarti ini akar dari 25 gitu ya, per akar dari 100 gitu. Tinggal hasilnya aja ya. Ada kan akar 25 berapa? 5, betul. Per akar 100 berapa? 10, karena 10 kali 10 kan 100, 5 kali 5 25. Berarti hasilnya 5 per 10. Nah ini kita kembalikan lagi menjadi desimal, karena kan tadi akar dari 0,25 itu kan bilangannya desimal ya. Kita ubah aja lagi ke bilangan desimal. Berarti 5 per 10 berapa? 0,5 gitu. Mudah kan? Nah untuk selanjutnya kita akan belajar tentang operasi bentuk akar ya. Nah pertama kita operasi penyembelahan dulu aja. Misal nih ibu punya akar 12 ya. Nah ditambah akar 27. Nah ini dua bentuk akar yang dijumlahkan. Ini berapa hasilnya? Tentunya kita harus satu-satu ya, harus disederhanakan. Sederhanakan dari akar 12 dan sederhanakan dari akar 27, nanti baru ditambah gitu. Nah ini akar 12 sama akar 27 juga sama, tidak langsung ada hasilnya. Harus disederhanakan dulu. Oke, yang akar 12 terlebih dahulu. Berarti akar 12 itu berarti berapa? Akar 12 itu 4 kali 3 ya. Kan 4 kali 3 12. Kenapa pilih 4 kali 3? Karena akar 4 itu ada hasilnya berapa? 2 ya. Jadi pilihnya 4 kali 3. Ditambah, boleh deh ini kasih kurung ya. Ini buat yang akar 12. Ditambah untuk akar 27 itu berapa kalau disederhanakan? Betul, 9 kali 3 ya. Nah, 9 kali 3 kan 27. 9-nya bisa nanti ada hasilnya ya. Oke, kita hitung hasilnya di sini. Akar 4 kali 3 artinya kan akar 4 dikali akar 3 gitu ya kalau disederhanain. Kalau dijabarkan, sorry. Ini akar 9 kali 3 berarti ini juga artinya akar 9 dikali akar 3 gitu ya. Oke. Kita langsung bisa menentukan hasilnya. Akar 4 itu berapa? 2 ya, dikali akar 3. Ditambah akar 9 berapa akar 9? 3 ya, dikali akar 3. Oke, betul.
Nah setelah ini gimana? Kita langsung bisa disatukan ya nulisnya ya. 2 kali akar 3 artinya 2 akar 3 ditambah 3 kali akar 3 artinya 3 akar 3. Nah ini gimana setelah ini? Setelah ini kan gini. Ini akarnya sama-sama 3 ya. Ini akar 3, ini akar 3. Maka si koefisiennya ini bisa dijumlahkan. Ini ada 2, ini ada 3. Berarti 2 ditambah 3. Terus langsung tulis akar 3. Karena akarnya sama akar 3. Berarti 2 tambah 3 berapa? 5. 5 akar 3. Nah itu hasilnya. Berarti artinya akar 12 ditambah akar 27 itu hasilnya 5 akar 3 dari hasil penyederhanaan ini ya. Semoga kalian bisa mengerti. Nah contoh yang kedua, ibu punya akar 8 gitu ya. Ditambah akar 18 dikurangi akar 32. Nah kita sederhanakan berapa? Berarti ini udah ada 3 bilangan ya, operasinya ada tambah ada kurang. Berarti kita satu-satu kita sederhanakan. Akar 8, berarti akar 8 berapa kita sederhanakan? Oke benar, 4 kali 2 ya. 4 kali 2 kan 8. Akar 4-nya ada nanti hasilnya. Terus ditambah akar 18, berapa akar 18? Akar 18 itu pasti 9 ya, 9 kali 2 karena nanti 9-nya ada hasilnya. Terus dikurang, nah dikurang dari akar 32, tadi akar 32 kan udah ya, akar 32 tadi berapa masih ingat? Akar dari 32. Nah, ibu ke bawah ya. Akar dari 32 itu dikurangi, dikurangi akar 32 itu 16 kali 2 gitu ya. Oke. Sama dengan akar 4 kali 2, akar 4-nya berapa akar 4? Ada kan hasilnya? 2 ya. Akar 4 kan 2 hasilnya, langsung aja. Akar 2 ada gak hasilnya? Gak ada, berarti langsung aja akar 2 gitu. Ditambah yang ini. Akar 9 kali 2, berarti akar 9-nya aja berapa akar 9-nya? 3. Ini akar 2-nya ada gak? Gak ada, langsung aja akar 2 gitu ya. Dikurangi akar 16 berapa? 4. Akar 2 ya 2 gitu ya. Oke. Nah berhubung ini bukan basis, akarnya itu sama ya, akar 2, akar 2, akar 2, maka si koefisiennya bisa dijumlahkan atau bisa dioperasikan. Berarti ada berapa aja? Ada 2 ya, ditambah 3 dikurangi 4. Nah akarnya berapa semua? Sama, akar 2 gitu. Jadi bisa langsung 2 tambah 3 5. 5 kurangi 4 berapa? 1 ya, 1 akar 2. Atau kalau 1 akar 2 langsung aja hasilnya akar 2. Karena 1 dikali akar 2 ya akar 2. Berarti hasilnya akar 2. Nah semoga kalian bisa paham ya. Nah untuk selanjutnya di sini ibu punya bilangan yang harus kalian sederhanakan. Bilangan bentuk akar. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang ini ada salah satu yang sudah bentuknya itu seperti ini. 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurangi akar 192. Kalau tadi kan yang nomor 2 sama nomor 1 semuanya masih berbentuk akar gini ya. Kalau di sini sekarang bedanya ada ini nih. Ada 7-nya di sini angka di depan ada koefisiennya. Berarti kita kalau mau menyederhanakan ini kita tulisin dulu 7 akar 3-nya tulisin dulu ya. 7 akar 3. Nah gitu. Ditambah, nah kita harus menyederhanakan si akar 48 sama si akar 192. Karena dia belum sederhana. Berarti akar 48 itu kita buat akar yang sederhananya berapa ya? Nah ingat tapi si akarnya itu, si bilangannya itu harus memuat perkalian 3. Kira-kira 48 berapa kali berapa
yang menghasilkan 48, tapi harus ada bilangan 3-nya. Jadi 3 kali berapa yang menghasilkan 48. Kenapa harus ada 3? Supaya nanti si akarnya sama dengan yang 7 akar 3 ya. Jadi nanti si depannya bisa ditambahkan. Berarti 48, berarti 3 kali berapa yang hasilnya 48 gitu ya. Berarti 3 kali berapa yang hasilnya 48? Berarti 16 ya. 16 kali 3 kan 48. Akar 16 nanti ada hasilnya. Nah gitu kan. Nah terus akar dari 192 berarti kita juga sama. Berapa kali berapa yang hasilnya 192. Tapi ingat di sini harus perkalian 3. Perkalian 3. Kira-kira berapa? Perkalian 3. Nah, gitu. Berapa? 64. Benar ya. Nanti kalian boleh buktikan aja. Pokoknya kalian cari aja. 4 kali 3 benar 192 ya. Nah, sehingga kalau gini kan udah ketahuan ya, nanti pasti ini akar 3, akar 3, akar 3 gitu kan. Karena akar 3 kan udah sederhana. Ini 7 akar 3 karena udah sederhana, kita tulisin lagi 7 akar 3 gitu. Ditambah ini akar 16 kali 3, berarti kan artinya akar 16. Tulis dulu aja ya. Kali akar 3. Boleh langsung akar 16 4, boleh juga langsung. Kita jabarkan dulu aja. Akar 64 dikali akar 3. Sorry. Akar 64 kali akar 3 gitu ya. Nah, ini 7 akar 3 tulis lagi. Ini tinggal tentukan hasilnya. Akar 16 berapa? 4 kali akar 3 kurangi akar 64, 8 kali akar 3. Nah, tuh udah kelihatan kan ini akar 3, akar 3, akar 3 ya. Kalau kita tuliskan lagi kan kayak gini, 7 akar 3 tambah 4 akar 3 dikurangi 8 akar 3 gitu. Tinggal yang depannya kita operasikan karena ini udah sama. Akarnya udah akar 3 berarti kan 7 ya. Tambah 4 dikurangi 8. 7 tambah 4 kurang 8. Ininya sama akar 3. Kita langsung aja. 7 tambah 4. 11. 11 kurangi 8. 3 ya. Jadi 3 akar 3. Seperti itu ya. Mudah kan? Nah untuk selanjutnya Ibu ada tugas. Nah, tugasnya apa ya kira-kira ya? Nah, mana ya? Sebentar. Nah, ini tugasnya. Untuk tugas hari ini silakan kalian kerjakan nomor 1 dengan nomor 2. Nomor 1 sederhanakan bentuk akar dari ini ya, A, B, C, D, E, F. Ini kerjakan. Akar 112 berapa? Akar 147 ini. D, E, dan F juga. Nomor 2 sederhanakan operasi bentuk akar dari A, B, C, D. Nah ini udah tadi ya, sesuai dengan contoh yang tadi sudah Ibu berikan. Ditulis di buku masing-masing, nanti dikirimkan di Google Classroom. Terima kasih, sampai di sini ya hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.